Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Saya Muhammad Noval, jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Al-Hikmah. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran berbasis proyek. Adapun pembahasan yang pertama yaitu apa sih tujuan dan manfaatnya. Yang pertama ialah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, siswa dapat belajar memecahkan masalah proyek. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan yang sangat penting untuk dunia pekerjaannya nanti. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri. Siswa dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan diri mereka di saat nanti sudah terjun di masyarakat. Yang keempat adalah membangun kolaborasi. Nah, di sini siswa dapat belajar bekerja sama, berbagi ide dan saling mendukung. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi. Bagaimana siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Yang keenam adalah membangun pemahaman lebih mendalam. Siswa dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik atau bidang kejuruan yang mereka pelajari. Nah, yang ketujuh adalah mempersiapkan karir. Siswa dapat mempersiapkan diri untuk berkarir di dunia pekerjaan nantinya. Yang kedelapan adalah membangun keterkaitan dengan dunia nyata, yaitu siswa dapat menghubungkan pengetahuan mereka dengan konteks yang berarti. Dan yang terakhir adalah meningkatkan hasil akademik. Penelitian yang menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam PBL seringkali memiliki hasil akademik yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih definisi dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam aktivitas belajar, dan siswa dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan investigasi yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari suatu solusi yang relevan serta diimplementasikan dalam pengerjaan proyek, sehingga siswa dapat mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih luas bagi peserta didik atau siswa tersebut. Nah, pembelajaran berbasis proyek juga dikatakan sebagai model pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada pembelajaran kontekstual melalui kegiatan yang kompleks. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini berfokus pada pembelajaran yang terletak pada prinsip dan konsep inti dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam investigasi dalam pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas yang bermakna lainnya, dan puncaknya untuk menghasilkan pemahaman dalam materi pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa dan membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran atau proses pengajaran. Dalam pembelajaran berbasis proyek memiliki 5 prinsip dasar yang merupakan ciri yang dapat membedakan pembelajaran berbasis proyek dengan model pembelajaran lainnya, yaitu yang pertama adalah centrality, adalah proyek sebagai pusat atau sentral. Kemudian yang kedua yaitu driving question, project based learning difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang memicu siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga adalah constructive investigation. Proyek harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan proyek yang dijalankan harus juga memberi keterampilan dan pengetahuan baru bagi siswa. Nah, yang keempat adalah autonomi, yaitu aktivitas siswa sangat penting. Siswa sebagai pemberi keputusan dan berperan sebagai pencari solusi atau problem solver. Yang kelima yaitu realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya atau sebenarnya yang terjadi di dunia nyata. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Nah, 5 prinsip dasar ini
dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu centrality, driving question, constructive investigation, autonomi, dan realisme adalah prinsip yang harus ada dalam model pembelajaran ini. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek mengutamakan aktivitas siswa dalam menghimpun konsep dan pengetahuannya. 5 prinsip ini membedakan pembelajaran berbasis proyek dengan model pembelajaran lainnya. Model pembelajaran berbasis proyek sering disamakan dengan model lain, seperti model pembelajaran berbasis masalah. Antara dua model tersebut memang memiliki tahapan pembelajaran yang hampir sama, namun yang membedakan adalah dalam project based learning harus ada proses pembuatan atau pelaksanaan proyek yang sifatnya autentik, konstruktif, dan siswa harus mempelajari keterampilan dasar yang baru dan mengalami peningkatan pengetahuan. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Dijalankan melalui beberapa tahap pembelajaran atau langkah-langkah kerja. Belum ada ketetapan baku untuk menjalankan tahap-tahap pembelajaran berbasis proyek. Namun pada umumnya didasarkan dan mencontoh pada tahap pembelajaran konstruktif, langkah-langkah pembelajaran dan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek sebagaimana yang dikembangkan oleh The George Lucas Education Foundation pada tahun 2005 terdiri dari yang pertama, start with the essential question, yaitu pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial. Pertanyaan yang dapat mengeksplorasi pengetahuan awal siswa serta memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, design a plan for the project, yaitu perencanaan proyek yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa dalam menentukan aturan main pengerjaan proyek. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk menentukan judul proyek yang sesuai dengan materi dan permasalahan. Selanjutnya adalah create a schedule. Tahap ketika guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, monitor the student and the progress of the project, yaitu guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Yang kelima, assess the outcome, yaitu penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar dan tujuan belajar. Yang keenam, evaluasi the experience. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil akhir proyek yang sudah dijalankan. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan proses evaluasi baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan yang pertama yaitu memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajaran. Yang kedua, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Yang keempat, menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai fasilitator. Yang kelima adalah menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang lebih besar. Yang keenam, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil. Yang ketujuh, memecahkan problem-problem yang ada. Nah, selanjutnya yaitu tentang kekurangan strategi pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama adalah memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, pendidikan yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di kelas. Yang ketujuh, banyaknya peralatan yang harus dibeli. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan. Yang kedelapan, ada kemungkinan peserta didik ada yang kurang aktif dalam kerja kelompok, sehingga dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Contoh penerapan dalam kelas yaitu pertama ada kita lihat di pojok sebelah kanan yaitu menghias kelas. Selanjutnya yaitu bagaimana meletakkan takaran dalam masakan agar masakan itu menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang ketiga kita bisa lihat bagaimana cara membuat
jadwal kegiatan dengan teori aljabar. Yang terakhir adalah kita bisa melihat bagaimana membuat sebuah bangunan untuk pembelajaran materi geometri atau bangunan ruang dan yang lain-lainnya. Kesimpulannya adalah project based learning atau yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek merupakan bentuk pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara langsung untuk menghasilkan proyek-proyek tertentu dari kegiatan pembelajaran agar dapat mengatasi masalah belajarnya sendiri. Model pembelajaran ini selalu melibatkan siswa aktif dan partisipasi. Guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menjawab persoalan belajarnya sendiri. Nah, model pembelajaran ini dianggap sangat efektif diterapkan dan terbukti mampu menghindarkan perkembangan self-efficacy siswa, khususnya pada siswa berkebutuhan khusus. Signifikasi perubahannya dimunculkan dengan perubahan sikap yang ada pada diri siswa seperti rasa percaya diri semakin meningkat, kemampuan berkolaborasi dengan teman kelas, kemampuan menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan baik pertanyaan kepada guru maupun sesama temannya. Itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.